Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 AEC akan mempresentasikan hasil produk kami yang bernama sistem alat kompresor terkentang berdasarkan ukuran dan beratnya berbasis IoT. Kami yang beranggotakan kelompokan saya sendiri, Agung Prasetyon, Muhammad Razak, dan Safra Belani. Untuk latar belakang akan dilanjutkan oleh Safra Belani. Baik, latar belakang diangkatnya judul ini ialah next. Nah, pertama, kentang adalah tanaman hortikula yang paling banyak diminati para petani. Di sini konsumen biasanya membeli kentang dengan harga yang sesuai dengan grade yang dibutuhkan, tetapi seringkali mendapatkan kualitas yang dicampur dengan berbagai grade lainnya. Nah, di sini klasifikasi unit kentang itu sendiri menjadi 4 di setiap kelasnya. Kemudian pada masa panen, kentang yang diperoleh tidak semuanya berukuran sama. Nah, ukuran kentang tersebut bervariasi dari yang kecil hingga besar. Kemudian perbedaan ukuran tersebut mempengaruhi harga jual di pasar sehingga perlunya dilakukan penyortiran pada kentang sesuai ukurannya. Nah, kemudian saat ini petani masih melakukan cara manual untuk penyortiran kentang. Hal tersebut berdampak pada kentang yang ukurannya tercampur dari yang kecil hingga yang besar. Nah, dampak lainnya juga membutuhkan banyak waktu yang dihabiskan jika dilakukan secara manual dan juga membutuhkan tenaga yang banyak. Efek buruk yang ditimbulkan jika terdapat kesalahan dalam menyortir ialah berupa harga pasar yang turun akibat banyaknya kesalahan klasifikasi kentang dari ukuran kecil hingga yang besar. Nah, untuk meningkatkan produktivitas petani dalam menyortir kentang, kami bertujuan untuk membuat sebuah alat yang dapat berfungsi untuk memilah kentang berdasarkan beratnya menggunakan unit bidang miring versi mini, Arduino Uno sebagai microcontroller, slot cell sebagai pengukur bobot kentang, dan motor servo sebagai pemisah, sehingga dapat menghemat tenaga dan waktu para petani. Next. Nah, di sini terdapat aspek pengembangan yang akan dilakukan dan target produk yang akan dicapai untuk yang tema yang kami angkat. Nah, di sini aspek pengembangan yang akan dilakukan terdapat 3 poin. Poin pertama, pada pengembangan yang akan dilakukan berupa sistem penyortiran kentang berdasarkan berbasis IoT. Kemudian rancangan awal telah dilakukan pada pembuatan low fidelity dan high fidelity prototype. Nah, kemudian prototype ini akan ada perubahan lagi seiring dengan saran dan masukan dari user yang menguji secara langsung dalam pengujian perangkat keras yang akan dirancang. Kemudian target produk yang akan dicapai terdapat 2 poin. Yang pertama, target produk yang akan dicapai berupa prototype yang dapat langsung diterapkan. Kemudian dengan begitu, para user dapat menggunakan perangkat keras yang dapat membantu para user dengan benefit menampilkan jumlah dan mudah dipahami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Raja. Berikutnya manfaat yang akan kami berikan yaitu yang pertama dapat membantu para petani dalam penyortir kentang secara akurat dan real time. Lalu yang kedua untuk mempersingkat waktu penyortiran pada kentang. Yang ketiga yaitu untuk dapat membedakan grade setiap kentang. Yang keempat yaitu untuk menghemat waktu dan tenaga para petani. Next. Selanjutnya tahap pelaksanaan. Next. Pertama, kami melakukan desain prototipe. Pada tahap ini dilakukan sebuah desain prototipe menggunakan aplikasi AutoCAD yang berguna sebagai acuan untuk membuat prototipe. Lalu yang kedua, kami melakukan perancangan perangkat keras. Pada tahap ini dilakukan perancangan dan perakitan komponen perangkat keras dari komponen elektronik sesuai dengan rancangan yang dibuat. Lalu selanjutnya dilakukan pembuatan prototipe. Hal ini meliputi satu bagian yaitu perancangan perangkat keras. Lalu selanjutnya kami membuat programnya. Pada tahap ini kami membuat program pada setiap komponennya. Lalu kami melakukan pengujian sistem setelah semua di program. Yang selanjutnya
melakukan unit test pada setiap komponen, dan melakukan integration test antara setiap komponen yang saling terhubung. Selanjutnya dilakukan field test. Hal ini dilakukan pada lapangan yang sebenarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Agung. Baik. Untuk slide berikutnya itu merupakan gambaran teknologi yang akan dikembangkan. Kami membuat sebuah skematis rangkaian di mana skematis ini dimulai ketika load cell mengukur berat. Nah, ketika load cell mengukur berat, kami menentukan beberapa kategori tentang untuk tersebut, seperti di bawah 50 kg, di atas 50 kg atau sebelum 50 kg, dan di atas 75 kg. Nah, untuk masing-masing grade ini kami menentukan apabila grade di bawah 50% itu merupakan kentang kecil, akan ditampilkan jumlahnya pada LCD dan berupa total juga. Untuk ukuran medium atau yang ukuran di atas 50 gram dan di bawah 50 kg, kami namakan sebagai kentang sedang, di mana akan hal sama terjadi dengan menambahkan jumlahnya di kentang di LCD dan beratnya juga. Dan juga kentang untuk di atas 75 kg kami namakan sebagai kentang besar. Kami akan menampilkan jumlah kentang LCD dan juga total beratnya. Kemudian desain rangkaian Arduino menggunakan Tinkercad. Nah, bagian ini kami mendesain secara virtual untuk bagaimana sebelum kami rangkai secara langsung, bagaimana sistematis dari rangkaian tersebut. Kami menggunakan LCD sebagai tampilan, sensor servo terdapat 3, dan juga load cell sebagai sensor utamanya. Kami mendesain low fidelity prototype yang pertama seperti berikut, di mana kami menggunakan bahan dasar kardus, dan juga terdapat di tengah terdapat tempat untuk diletakkan load cell-nya, dan bidang miring untuk kentang berjalan, dan ada 2 gerbang untuk gerbangnya, gerbang kecil dan gerbang besar. Dan juga kami mendesain high fidelity prototype dengan menggunakan SketchUp, yang dimana ini merupakan langkah level berikutnya pada low fidelity prototype, di mana kami mendesain secara real untuk berapa besar ukuran kami pakai ketika kami lakukan rangkaian langsung. Kemudian itu model prototype. Nah, pada model ini kami mendesain dan juga merangkai secara langsung rangkaiannya, di mana di situ tersebut ada 3 servo sebagai pendukung, ada LCD sebagai penampilan jumlah dan beratnya, dan juga load cell ditempatkan sebagai di tempat yang datar yang sama. Untuk rangkaiannya kami letakkan di bawah bidang miring, di mana itu tempat yang paling fleksibel ketika kabel-kabel jumper kami konekkan. Sekian dari kami presentasi mengenai alat sistem otomasi kentang berdasarkan beratnya menggunakan load cell. Apabila ada kurang kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.